Oke, halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa lagi bareng gue Fernando Octareza tentunya dalam program di The Radio. Jadi di The Radio kali ini kita akan membahas masih seputaran corona, karena corona ini udah sangat mengancam sekali ya untuk kelangsungan hidup umat manusia. Beberapa penjuru negara sudah merasakan wabah dari corona khususnya di Indonesia. Dan kita melihat corona ini juga sudah menciptakan kepanikan tersendiri bagi seluruh masyarakat dunia. Ada yang melakukan panik buying, ada yang kemarin terakhir berita gue baca ini ada jenazah yang sebelumnya menderita COVID-19 bahkan tidak diizinkan untuk dikuburkan di suatu wilayah, nggak tahu itu di daerah mana. Kita melihat apakah ini pengaruh psikis ya, atau pengaruh media yang sangat berpengaruh besar terhadap pemberitaan di Indonesia sehingga masyarakat ini nampak cemas ketika ada wabah corona ini. Untuk itu kita akan langsung membahasnya dan kita akan ngobrol langsung bersama psikolog dari Rumah Sakit Caritas, ada Mbak Devi Delia. Untuk itu kita langsung saja ngobrol bareng Mbak Devi Delia. Oke, let's go. Oke, halo Smart Listener, saat ini saya sudah terhubung bersama psikolog dari Rumah Sakit Caritas, ada Mbak Devi Delia, dan kita akan menanyakan terkait di tengah menyebar luasnya wabah virus corona saat ini, kita melihat bagaimana ya psikis masyarakat khususnya di Sumatera Selatan khususnya, di mana saat ini sudah tercatat 16 orang yang sudah positif berdasarkan data terakhir yang kami himpun. Dan kita sapa dulu Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Halo, Mas Baik. Ando. Gimana kabarnya Mbak Devi? Baik. Alhamdulillah ya. Tetap work from home ya? Iya, di rumah terus ini jadinya. Oke, siap. Baik, Mbak Devi, ini mengenai corona nih. Kita mau ngangkat dari sisi psikolog masyarakat. Saat ini kita melihat masyarakat, khususnya ya, umumnya di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan ini, kalau kita melihat terbagi menjadi dua macam di masyarakat. Ada satu masyarakat yang menanggapi berita corona ini dengan penuh kepanikan, bahkan mereka juga tidak keluar rumah dan melakukan panik buying juga kalau kita melihat. Dan satu lagi ada masyarakat yang tidak mengikuti himbauan dari pemerintah, di mana mereka tetap acuh, tetap nongkrong-nongkrong, dan ya sebagai mana yang kita lihat di pemberitaan ya banyak masyarakat yang tidak mengacukan. Nah, Mbak Devi melihat fenomena ini sebagai psikolog seperti apa, Mbak Devi? Baik, jadi kan kalau yang tadi Mas Nando bilang ini kan kesannya jadi kayak ada dua kubu, kita sebutnya kubunya tuh ekstrim ya jatuhnya, ekstrim kiri sama ekstrim kanan ya. Yang satu yang benar-benar kayaknya aduh panik banget gitu kan, sampai panik buying gitu kan, semuanya dikumpulin barang-barang, benar-benar melindungi diri. Yang satu lagi kayak ya nggak ada apa-apa, corona apa sih gitu kan, jadinya kayak yang ekstrim banget. Kita melihatnya ini bagaimana? Ya sebaiknya tidak menjadi dari dua kubu ini. Dua kubu ini, benar. Kita melihat tengah dong, harusnya kitanya di tengah dong. Kita jadi sesuai dengan kayak nama ini judul Smart FM, kita harus smart dong. Kita harus pintar, kita harus lihat. Jadi kita harus jadi masyarakat yang memang pintar melihat situasi. Kalau misalnya kita melihat sisi ekstrem kiri yang dimana melihat bahwa aduh benar-benar harus melindungi diri, harus panik buying, itu kan ujung-ujungnya kalau berdampak secara psikologis kita ngelihatnya sebagai masyarakat apa? Yang panik jatuhnya. Baik. Panik itu ujung-ujungnya ke arah mana? Anxiety, kecemasan. Ya, itu secara psikologis nggak sehat banget. Ujung-ujungnya coba tanya-tanya mereka yang ekstrem kiri ini dampaknya gimana biasanya? Sibuk nanti bisa nyuci tangan 1 menit sekali, aduh katanya harus sering-sering cuci tangan. Nanti nggak berapa lama, aduh megang pintu cuci tangan lagi, habis pegang pintu, aduh pintunya bersih nggak ya gitu kan? Pintu yang sebelahnya, yang bagian depannya juga, nah kotor juga, cuci tangan lagi, jadi kayak panik sendiri, cemas sendiri. Itu kalau misalnya ke psikologis ujung-ujungnya ngarah kemana? Ada yang namanya gangguan, kita sebutnya obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif ya. Obsesif kompulsif. Oke, kompulsif. Obsesif kompulsif ya. Okay. Kita sebut OCD gitu. Jadi karena dilakukan secara berulang karena ada kecemasan itu. Itu satu. Lalu ada gangguan lagi itu ngarahnya kemana? Kita ada yang sebutnya kita psikosomatis. Jadi karena kita sibuk membaca dengan segala beritanya bahwa ini nih gejala-gejala virus corona nih, katanya ada yang batu-batu gitu kan, katanya tenggorokannya udah mulai sakit. Jadi begitu ngerasa tenggorokan kering sedikit tuh langsung aduh, gue kena nggak ya? Saya kena nggak nih gitu kan, langsung panik sendiri. Aduh ini gimana nih gitu. Langsung sibuk. Aduh jangan saya kena. Aduh saya sakit nggak? Langsung pengen berusaha untuk ke rumah sakit, pengen didiagnosa dan seterusnya. Jadi saking paniknya ya. Itu satu. Ya itu
Itu kan nggak baik. Itu yang kan ekstrem kiri tadi. Ekstrem kanan yang saking cueknya, apa sih corona gitu kan, udah lah ya, justru asik nih ngerasa kayaknya mau ngapa-ngapain lowong, jalan lowong, nggak macet toh, ya kan, mau pergi kemana, mau ke ujung-ujung juga paling cuma 5 menit, 10 menit nyampe gitu kan. Dan ini kan juga nggak baik, karena tipe yang terlalu cuek ini kan jatuhnya nggak baik, karena apa ya, beresiko dia, entah dianya, kalau misalnya dianya memang ada kan kita sebutnya mereka yang karier, yang pembawa si virus coronanya ini, ada kan yang nggak memunculkan gejala. OTG lah ya, orang tanpa gejala. Kita kan nggak bisa tahu. Kita kan nggak bisa tahu apakah mereka jangan-jangan karier nih, dan itu kan beresiko ke mereka bisa menularkan ke orang lain yang punya resiko tinggi untuk kena si virus corona ini. Nah, ini kan nggak baik. Jadi mau ekstrem kiri, ekstrem kanan ini sama-sama nggak baik kita sebutnya. Oke, baik Mbak Devi, kalau dapat saya simpulkan yang Mbak Devi jelaskan tadi, kepanikan masyarakat ini sumbernya ya dari konsumsi berita yang mereka serap seperti itu Mbak Devi ya. Dan kita melihat akhir-akhir ini berita, ini media juga yang melihat masyarakat ini sangat cemas juga. Kemarin saya baca berita ada penolakan ini di luar Sumatera Selatan ya, ada penolakan dari wilayah mana itu nggak tahu. Jadi masyarakat ini nolak adanya penguburan pasien yang sebelumnya terjangkit corona karena takut bisa menularkan corona. Nah, kita melihat ini kan peran media juga cukup besar dalam hal ini. Mbak Devi melihatnya seperti apa, Mbak? Baik, jadi gini, kita kalau membandingkan, ini kan kalau misalnya yang masalah pandemi, kalau misalnya sempat masyarakat, termasuk Mas Nando juga sempat melihat riwayat wabah ataupun epidemi ataupun pandemi yang udah pernah terjadi seperti ini kan sebelumnya, yang paling terakhir itu belum sampai pandemi sih ya, tapi ya yang virus SARS itu. Dibandingkan kalau zaman-zaman dulu sama sekarang, itu kan yang membedakan itu adalah masalah teknologi. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kalau kita mau bilang bahwa virusnya tuh nyebarnya tuh sama aja nih gitu. Cuman berbedanya satu, virus corona ini kan permasalahannya adalah virus ini sangat mudah menyebar. Dibandingkan kalau SARS kan itu kan resikonya kalau kemarin itu adalah berhubungan sama si unggas-unggas, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak terlalu terkait sama unggas, resiko nggak akan tertular ibaratnya. Nah, kalau ini kan ibaratnya dari orang yang kena virus, kita kena dropletnya ibaratnya pada saat dia dia batuk, dia flu, terus nggak sengaja kena dropletnya, tertular lah. Itu jadi kan cepat, ya. Nah, ini yang membedakan selain karena kecepatan penyebaran virus itu juga adalah teknologi. Kalau zaman dulu ibaratnya mungkin penyebaran informasi adalah lewat media cetak sama televisi. Ya, ada sih media elektronik, handphone itu ada, tapi tidak seperti sekarang. Tidak terlalu gencar seperti sekarang ya. Iya, karena apa? Kalau dulu tuh mungkin hanya kalangan-kalangan tertentu yang memegang handphone. Oke. Ya, ibaratnya yang kelasnya ibaratnya menengah ke atas itu yang memegang handphone, yang bisa melihat berita ibaratnya dari sosmed, sosial media gitu ya, teknologi, gadget kayak gitu. Tapi kalau kayak sekarang kan dari kalangan bawah sampai ke atas itu semuanya punya gadget, punya sumber informasi. Ya kan, karena handphone kan sekarang udah dijual kan, ada aja tuh yang maksudnya yang handphone pinter tapi harganya terjangkau, itu kan ada. Baik. Dan via WhatsApp itu kan mudah sekali, cuma tinggal capture, broadcast, udah langsung semua orang nyebar. Dan itu kan sistemnya kita sebutnya kayak apa ya, dari satu orang nyebar ke 5 orang, dari 5 masing-masing nyebar ke 5 lagi. Nah, kebayang dalam waktu 1 menit itu sudah kesebar informasinya ke berapa orang. Itu yang membuat informasi itu sangat mudah tersebar, padahal kebenarannya belum tentu. Itu yang membuat kenapa kecemasan itu mudah sekali terbentuk, karena itu. Kalau misalnya kita Mas Dando lihat sendiri kan di WA itu mungkin dari, taruhlah kita punya 5 grup, setiap grup itu punya broadcastnya masing-masing dengan informasi yang kita nggak tahu kebenarannya. Iya, benar. Itu akhirnya membuat panik. Apalagi grup keluarga tuh. Grup keluarga, benar. Katanya jangan ini, katanya ini katanya mau di lockdown nih 3 hari lagi, cepet-cepet beli barang. Nah, itu kan akhirnya buat orang panik buying dan jadi melakukan sesuatu yang apa sih orang belum tentu benar gitu. Oke. Baik, Mbak Devi, terakhir Mbak, ini himbauannya nih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, agar bagaimana ya yang benarnya menyikapi wabah corona saat ini, apalagi ini sudah sangat gencar sekali ya penyebarannya
silakan Mbak Devi. Oke. Baik. Ibarat kesimpulannya adalah jangan panik. Jangan panik. Benar, kalau misalnya kita mengikuti berita, aduh cepet banget nih, tiba-tiba aja udah dengar berita gitu ya, yang nyebar udah hari ini udah nambah 100 sampai 200, Indonesia udah sampai di atas 1000 ya katanya ya penyebarannya, yang meninggal udah berapa, udah ratusan gitu kan. Itu kan membuat orang semakin panik. Padahal kalau misalnya kita ngelihat secara persentase, sebenarnya kan dari persentase yang sakit sama yang meninggal itu kan sebenarnya hanya sekian persen. Yeah. Karena kan persentase yang untuk sembuhnya kan juga cukup tinggi sebenarnya. Jadi jangan panik. Lalu berkaitan sama sosial media lagi. Kalau misalnya merasa diri memang bisa membatasi diri ya, ibaratnya bisa kontrol diri, oke, good. Tapi kalau yang memang merasa dirinya mudah cemas, tidak bisa kontrol diri, lebih baik cara yang paling gampang adalah membatasi diri dalam mengakses sosial media. Jauhin tangannya dari handphone. Tangannya jangan gatal nih megang handphone. Baik. Karena makin megang handphone, ada ini nih, ada notification nih, WA apa nih, gitu langsung baca kan akhirnya. Jadi mendingan ya udah pura-pura aja nih jauh dari sosmed nih, anggap aja kayak zaman dulu nggak punya handphone. Tapi kalau misalnya memang ngerasa bisa kontrol diri, oke, nggak apa-apa. Tapi pinter-pinterlah tadi menjadi pendengar, menjadi masyarakat yang pintar, melihat berita ini memang bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, lihat linknya. Kalau cuma sekedar broadcast, jangan langsung dipercaya deh. Kalau emang linknya bener nih, dari misalnya taruh dari berita-berita dari sumber-sumber nasional gitu, ibaratnya taruh Detik atau Kompas gitu. Nah itu kan yang mungkin memang bisa kita cukup bisa dipertanggungjawabin ya beritanya ya, itu boleh. Itu boleh, kalau misalnya memang mau di broadcast pun masih boleh ibaratnya. Lalu cara yang paling penting adalah ya selalu yang dibilangin, yang selalu diinformasikan oleh pemerintah, rajin cuci tangan. Baik. Karena kan penyebarannya itu adalah dari, ibaratnya gini, bukan dari kita megang orang yang virusan terus kita jadi kena virusnya, enggak. Tapi kan takutnya adalah dari kita menyentuh si virus yang ada, entah dari barang atau entah dari orang, terus tangan yang kotor itu kita memegang bagian wajah yang akhirnya masuk ke akses virus itu masuk mata, telinga, dan mulut. Itu kan kekhawatirannya di situ. Jadi makanya kita harus rajin cuci tangan. Dan jaga kesehatan. Karena kan ini dibilangnya virus itu kan paling beresiko ke mereka yang punya riwayat kesehatan yang kurang baik. Yang mereka yang ujung-ujungnya meninggal itu kan yang punya riwayat medis. Yang yang pernah diabetes, yang punya sakit jantung, ibaratnya yang punya riwayat medis itu yang lebih mudah untuk beresiko terhadap virus corona. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan sebisa mungkin. Gimana caranya? Ya walaupun di rumah nggak bisa pergi nge-gym, ya bisa dong olahraga di rumah, jogging kecil, gitu kan. Makan makanan yang sehat, tahu bahwa ini penyebaran virusnya adalah lewat tenggorokan. Artinya harus rajin-rajin minum air putih. Tenggorokannya harus rajin dibasahin. Jadi jangan males minum air putih. Makanannya pun jangan yang goreng-gorengan terus, karena kenanya ke tenggorokan. Jadi harus lebih dijaga makanan yang lebih sehat gitu sih. Baik. Mbak Devi, terima kasih. Masker ya sekali lagi. Apalagi kemarin ya udah dihimbau ya. Benar. Himbauan baru dari pemerintah harus pakai masker ya, pakai masker. Iya, baik. Mbak Devi, terima kasih Mbak Devi ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan edukasi kepada semuanya. Oke guys, demikian sudah perbincangan gue bareng Mbak Devi Delia selaku psikolog dari Rumah Sakit Caritas. Dan poin yang dapat gue petik dari perbincangan tadi adalah kita sebagai masyarakat yang cerdas di tengah wabah corona ini harus pandai-pandai juga memfilter dan juga memastikan kebenaran berita. Karena ketika kita tidak pandai memfilter dan juga tidak pandai mencermati benar atau tidaknya berita tersebut, justru disitulah kepanikan bakal terjadi. Dan akhir kata, saya Fernando Teresa. Bye-bye.